lagi dikatakan topik yang hangat ya. Bahkan udah gak hangat lagi, panas ya. Tapi yang mana? Seru kalau bahas pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ika Wiga dimanapun kalian berada. Bersama saya Kinanti Bisasari di Ika Wiga Talk, Inspiring Talk with Experience. Kali ini kita akan bahas tentang tema yang sedang marak di Indonesia. Pasti Sobat Ika Wiga di rumah udah tahu nih apa yang sedang sering dibicarakan di Indonesia. Ya, benar banget, tentang pemilu. Jadi tema kita kali ini yaitu catatan kritis mahasiswa tentang pemilu. Narasumber kita kali ini adalah mahasiswa hukum Universitas Diaga Malang yang pastinya udah tahu nih atau udah paham tentang pemilu. Baik, langsung saja kita sambut narasumber kita kali ini. Halo Kak Sabrina, gimana nih kabarnya? Baik sekali malah ya. Bisa disapa dong Kak, Sobat Ika Wiga yang ada di rumah. Halo Sobat Ika Wiga. Boleh kenalan dikit nih? Boleh. Aku Sabrina Safira, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Diaga Malang dan sekarang lagi OTW semester 4. Oh iya, Karena kan lagi liburan ya. Iya, semoga cepat lulus ya Kak ya. Amin. Nah, kali ini kita sama Kak Sabrina bakal ngomongin tentang pemilu nih Kak. Kak Sabrina kan mahasiswa hukum kan ya? Jadi pas banget, apalagi Kak Sabrina ini kritis banget orangnya. Waduh. Kita mau tanya nih Kak ke Kak Sabrina tentang pemilu. Nah, sebelumnya apa sih arti pemilu menurut Kak Sabrina? Gini, kan pemilu itu kan artinya pemilihan umum, yang dimana umum itu adalah terbuka secara menerapkan asas dari pemilu itu sendiri. Itu berjurdil, pasti kan udah tahu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dan pemilu sendiri kan sekarang lagi dikatakan topik yang hangat ya. Bahkan udah gak hangat lagi, panas ya. Tapi yang mana? Seru kalau bahas pemilu, karena memang pemilu sekarang itu didominasi hampir 52%. Survei itu membuktikan suara yang bisa mengikuti pemilu itu adalah dari Gen Z, dari anak muda. Iya. Makanya ini yang membuat perbedaan pemilu tahun-tahun sebelumnya dengan pemilu tahun ini. Jadi sangat excited sekali diundang untuk membicarakan pemilu di sini. Bukan banget. Nah, Kak Sabrina ini kan sebagai mahasiswa, tadi udah bicara tentang anak muda, anak Gen Z ini ya. Nah, peran pentingnya mahasiswa dalam pemilu 2024 ini apa Kak? Kalau untuk peran mahasiswa sendiri sih, yang pertama coba membuka pikiran tuh yang seterbuka-terbukanya, dan pastinya sih jangan mudah terpengaruh sama hoax di luar sana, karena memang sekarang tuh lagi banyaknya buzzer itu saling nyerang. Kadang kita pun lihat kayak calon-calon paslon itu pada santai-santai gitu kan, yang pada heboh kan buzzer-buzzernya. Iya, Termasuk mungkin ada di antara sobat-sobat Ika Wiga yang jadi buzzer mungkin ya. Nggak tahu juga, tapi memang nah ini adalah yang membedakan bagaimana mahasiswa dengan orang-orang masyarakat awam. Apalagi aku sebagai mahasiswa hukum itu memandang bahwa apa yang di depan kita ibaratnya itu dinding politik gitu ya. Pemilu kan maksudnya ke politik ya Kak. Nah, dinding politik yang ada di depan kita itu kita nggak boleh asal telan, asal kita lihat, tapi harus kita lihat di balik layarnya. Mungkin atau ada layar 1 atau layar 2, layar 3, dan itu yang harus kita lihat. Nah, makanya mahasiswa itu juga harus punya pikiran yang kritis, yang tajam, tapi jangan sampai juga mengintimidasi. Jangan sampai membuat karena sekarang banyaknya squad, maksudnya kayak circle ya, yang kita menarik circle kita untuk, kalau kamu jadi circleku ya harus ikut pilihan ini ya. Bahkan sekarang itu ini tuh yang serunya, banyak sekali kejadian-kejadian yang di luar ekspektasi. Contohnya pasangan yang hanya karena beda pilihan sampai putus gitu ya. Iya. Yang sekarang viral ya di sosial media. Kasian banget ya. Kemudian Cintanya terhalang pertemanan
keluarga, bahkan ada yang suami istri juga kayak gitu, yang bertengkar. Pokoknya kalau kita harus seirama, kita harus senada pilih ini, sedangkan ya kembali lagi ya ke hati nurani sendiri. Dan anak muda sih penting banget ya untuk ya itu tadi, jangan mengintimidasi. Meskipun kalian berpikir kritis pun simpan. Kalau misalnya itu menurut kamu atau menurut kalian terlalu tajam, itu jangan sampai menjadi bumerang ke kita sendiri. Karena banyak banget nih ngomongnya nggak dipikir dulu, malah jadi nyerang ke dia sendiri kan. Nah, kalau gitu kita kan nggak boleh golput nih Kak di pemilu ini. Nah, pemilihan golput tuh gimana sih Kak? Nah, barangkali ada sobat Ika Wiga yang kurang paham arti tentang golput. Oh iya, golput itu kan singkatannya golongan putih. Iya. Banyak orang yang nilai yang bilang tuh ya golongan putih karena memang kita netral aja gitu kan, kita suci gitu. Iya. Padahal emang satu suara rakyat aja itu mempengaruhi nanti quick count atau hasil yang lainnya apapun yang mungkin dinilai stigma-stigma yang berpendapat bahwa siapapun yang jadi nanti kita juga tetap bakal kayak gini aja gitu ya. Maksudnya contohnya kayak aku, siapapun nanti yang jadi pasti juga tetap ada kok, tetap ada tugas, tetap ada yang mepet-mepet deadline, itu pasti ada. Tapi menindaklanjuti golput itu adalah menunjukkan bahwa bagaimana sikap kita ya seorang anak muda itu menghapus stigma-stigma jelek bahwa kita juga punya suara, kita juga boleh berpendapat, Kita tidak peran lah ya Kak. Emang bahkan sekarang itu senjatanya malah ada di anak-anak muda ini. Kalau misalnya dalam pikiran kalian udah apa-apa golput, apa-apa ya udah ikut apa yang di atas atau yang apa, terus mau kemana negara ini kalau bukan di anak muda sendiri yang megang. Kalau semua anak muda golput juga bahaya nih, siapa juga yang jadi presidennya masa tiga-tiga aja jadi presiden kan nggak mungkin ya. Nah, pasti kan mahasiswa itu punya kekhawatiran nih Kak tentang problem-problem dari pemilu sebelumnya. Khawatirannya itu kayak takutnya di pemilu sebelumnya kayak gini nanti kebawa nih sampai ke pemilu yang ini tahun 2024 ini. Nah, cara ngatasinya kayak gimana? Sebenarnya kalau untuk ketakutan itu kan terjadi karena pikiran kita sendiri. Apapun itu kembali ke perspektif diri masing-masing. Nah, untuk saat ini itu tinggal bagaimana cara itu tadi, balik lagi ke anak muda itu harus berpikir cerdas, harus berpikir terbuka, menilai sudut pandang itu kita lihat dari sisi mana. Nah, untuk sekarang karena dinilai bahwa pemilu tahun ini itu adalah pemilu yang serem ya, kalau bisa dibilang serem karena banyak sekali hal-hal yang di luar ekspektasi terjadi, bahkan termasuk tentang etika, kemudian tentang cara kita jadi bisa tahu, oh ternyata tuh memang perbedaan antara paslon dengan latar belakang yang berbeda-beda itu membuat saya khususnya di bidang hukum itu jadi melihat bahwa awalnya saya menilai bahwa politik itu adalah suatu hal yang harus kita jauhi. Tapi kalau kita mau berkritik, contohnya kita penasaran, kita suka ngulik-ngulik, gimana ya, di Monas itu katanya tinggi banget loh gitu Kak ya, di Monas itu gini, di Monas itu gini, atau Kerajaan Ampat gini. Kalau misalnya kamu masih katanya-katanya, tapi kalau kamu nggak terjun langsung, itu zonk. Jadi menurut aku untuk anak muda, stop mengecam bahwa politik itu kejam ya. Karena kalau kamu mau buat perubahan untuk negaramu, ya mau nggak mau kamu juga harus ikut langsung politik. Kalau kamu golput artinya kamu Masa bodoh sama benar, Indonesia ke depannya. Artinya kamu juga tidak turut andil dalam hal politik. Hal politik itu kan bukan hanya sekedar yang dilihat di layar kaca atau apa. Contohnya kita juga bermusyawarah, itu juga melatih sikap politik kita, dan secara nggak langsung itu kita juga sudah berbuat politik dalam hal tersebut. Maka dari itu, dari apa yang kita lihat, mungkin juga beberapa debat-debat ya, bahkan debat yang kemarin 2 hari yang lalu itu mungkin yang sangat panas, itu juga bisa diambil pembelajaran yang baik lagi bahwa memang jangan mudah rusak-rusuk, karena anak muda sekarang itu masih labil. Banyak temanku itu yang bilang justru habis nonton debat bukannya makin mantep malah makin guncang.
justru habis nonton debat malah bingung mau pilih yang mana, mau pindah ini gitu. Dan itu sebenarnya baik ya, itu bukan mengartikan bahwa anak muda itu nggak punya pendirian. Justru anak muda yang seperti itu, mereka bisa tahu, oh ternyata awalnya begini, setelah perkembangan dilihat karena mengikuti hal-hal yang viral mungkin bisa belok dengan yaitu memilih sesuai hati ya, memilih sesuai hati, bukan gengsi karena takut gak punya teman. Iya, maka itu untuk pemilu kedepannya ya semoga etika pemilihan ini semakin baik yang pastinya, terus nggak ada pelanggaran aturan maupun di di pemerintahnya sendiri maupun pelanggaran di masyarakatnya dalam pemilihan nanti. Ya. Nah, Kak Sabrina sebagai mahasiswa nih, bagaimana sih tanggapannya mengenai capres dan cawapres tahun ini? Waduh, Ini agak menakutkan ya. iya, aku takut ya. Aduh. Capres dan cawapres tahun ini adalah sosok yang pertama kita harus mengakui bahwa mereka adalah orang yang berani. Berani kenapa? Dari berjuta jiwa di Indonesia, ternyata hanya ketemu 6 ya, 6 orang yang berani mengajukan dirinya dan mau untuk menjadi paslon. Kemudian sekarang ketemu 3 paslon yang sekarang punya pendukung masing-masing. Dan di sini juga, ya itu tadi, awalnya aku juga sempat sih Kak Kinan kayak bimbang pilih yang mana. Tapi balik lagi bahwa kita harus tahu siapapun nanti pemilih yang jadi itu di pemilihan apapun ya, entah di tingkat kota, provinsi, bahkan sampai kepala negara, nanti kita harus percaya bahwa ya berikan mereka itu kesempatan untuk menjalankan visi misi mereka gitu. Maka itu tolong nanti siapapun yang jadi pemimpin itu harus menerima. Jangan sampai ketika ditanya dibilangnya itu adalah sebuah pertanyaan yang nggak perlu dijawab. Karena sakit hati banget ya kita ketika mendengar kita membutuhkan sebuah jawaban dari seorang pemimpin, tapi pemimpinnya bilang kalau itu adalah pertanyaan sepele yang nggak perlu dijawab. Itu kemudian juga tolong untuk memberikan pertanyaan pun tuh kepada siapapun ya, itu harus dengan yaitu jangan sampai melanggar etika, tetap menghormati meskipun berbeda pendapat. Buatlah bahwa teman-teman saling berpikir, kritisan kita itu, teman-teman perpolitikan kita itu adalah teman-teman adu pikiran, bukan adu tinju ya. Debat sini tuh kayak debat-debat yang telah berlangsung itu banyak banget dikatakan bahwa ini tuh kayak tinju tapi modelnya pakai mulut gitu aja, tidak gimana. Iya, benar. Gitu. Makanya tuh gak takut ya. Tapi kan pasti 6 orang ini udah keren ya. Orang visi-misinya ya. Juga banyak. Ya pasti punya kekurangan satu sama lain, tapi di sini ada 99, ada satu yang kurang. Di sini juga ada satu kelebihan, tapi ada saling melengkapi ya. Nah, para mahasiswa di sini pasti perlu nih Kak tips untuk memilih secara bijak di pemilu 2024. Nah, mungkin Kak Sabrina ada tips boleh dibagikan ke Sobat Ika Liga dan mahasiswa-mahasiswa Universitas Gajah Mada. Ya, jadi tips dan trik, kalau dikatakan tips dan trik secara bijak, ini disclaimer dulu bahwa saya pun juga bukan orang bijak ya. Jadi di sini mau ngasih tahu tips dan trik memilih ala anak muda aja kali ya. Jadi kalau menurut aku, karena memang masih muda, bahwa silahkan kalian itu memilih sebebas-bebasnya. Arti dari sebebas-bebasnya itu gimana kalian bisa menaruh hati kalian secara lapang, kemudian kalian bisa memikirkan hal-hal secara terbuka tentang pemilu, kemudian kalian juga mau menerima argumen-argumen, dan kalau bisa, kalau sedang ngopi atau ngumpul bareng sama teman itu selingi obrolan-obrolan yang ya seperti ini, politik atau hal-hal mengenai negara. Ibaratnya ya inilah mungkin salah satu sikap kita untuk memiliki jiwa nasionalisme gitu. Karena kadang anak muda itu terlalu risih jika sudah masuk ke ranah politik, berbicara secara umum.
secara umum tentang pemilu. Padahal memang penting bahwa pemilu itu ibaratnya adalah nanti suara rakyat, di mana nanti hasil akhirnya atau puncaknya itu ya dongnya itu ketika pemilihan nanti. Maka dari itu usahakan memilih secara bijak, sesuai hati nurani, kemudian tetap menerapkan asas lupus jurdil, kemudian jangan mudah kemakan, kemakan omongan, kemudian dipilah-pilah lagi kalau misalnya dapat informasi-informasi gitu. Kadang ketika kalian melihat pun apa yang ada di sosial media itu juga boleh kalian melihat, boleh kalian melihat, ya benar Kak Hina, itu setuju banget, karena kalau bisa baca itu kolom komentar, kalau bisa lanjut ke channel lain untuk melihat gagasan para orang-orang, para public figure atau para politikus, gitu kan, yang paham, karena anak muda ini memang agak rancu rasa emosionalnya, dimana ya itu tadi karena adanya hal-hal yang viral, kemudian karena adanya isu-isu mungkin kadang kemakan dari kelompok satu yang mudah mengecam bahwa ini si A itu jelek gitu. Padahal yang jelek itu kan mungkin bukan orangnya, tapi karena di benak mereka padahal visi misinya sudah terpampang jelas, yang unggul, yang apa, tapi karena gengsi memilih jadi tergoyahkan gitu, untuk pendidikannya kurang kuat ya. Nah, anak muda sendiri juga diakuin kalau untuk sekarang keren sih pola pikir mereka ya, karena memang kadang itu celetukan mereka, bahkan pertanyaan-pertanyaan yang mereka buat itu adalah pertanyaan yang memang benar Gen Z zaman sekarang harus dituntaskan masalah-masalahnya dengan cara yang terkini juga gitu kan Kak Tika. Jangan sampai kalian lihat visi misi dari para paslon nanti yang tidak sesuai gitu. Jadi pesannya sih untuk teman-teman ya tadi jangan golput, kemudian kalau bisa memilihnya itu benar-benar yang menurut kalian sesuai hati kalian gitu. Kalau misalnya kalian nangkepnya dengan ini ya sudah gitu. Kalian pilih goyah pun ya boleh sekarang goyah, tapi nanti tanggal 18 Februari jangan goyah lagi. Karena suara kalian itu penting banget buat Indonesia ke depannya. Nah, Kak Sabina, boleh dong kasih motivasi buat mahasiswa nih tentang pemilu, misal kayak jangan golput, terus ngeyakin mereka juga kalau suara mereka itu berguna banget, penting banget gitu. Boleh dong ngomongin motivasinya nih. Motivasi yang pertama adalah sebagai anak muda, kata kuncinya itu adalah berani ya. Berani ketika kalian memasuki suatu hal yang baru, itu kalau bisa ya sudah secara ikhlas, secara lapang dada, dan kalian juga niatnya mau belajar. Contohnya aku sendiri kan juga belum pernah sama sekali ikut pemilihan presiden. Tapi tahun ini ketika usia udah cukup, aku malah langsung terjun ke panitia WPS. Itu mencoba new experience gitu ya. Jadi untuk anak muda, kalau kalian tetap mendengarkan isu-isu tentang politik, apapun itu yang kurang atau yang jelek di masyarakat, daripada kalian bertanya-tanya, kalian masuk ke politik itu nggak apa-apa ya anak muda, karena memang sekarang waktunya yang muda yang gerak. Sekarang itu perubahan juga ada di tangan anak muda. Kalian juga bisa mengikuti hal politik itu bukan seperti ikut partai, bukan ya, tapi kalian juga harus berani untuk bermusyawarah di masyarakat, di lingkungan kampus, sekolah. Banyak sekali hal-hal yang saat itu perlu didiskusikan secara bersama-sama gitu. Ibaratnya juga dalam diskusi tersebut juga membangun tali persaudaraan kita, di mana kita nanti saling belajar, saling menerima pendapat satu sama lain, yang membuat pikiran kita semakin terbuka, apalagi tentang pemilu yang akan datang ini. Semoga menjadi banyak pelajaran untuk kita semua,
bahwa ternyata anak muda juga memiliki potensi dan ide-ide baru dari anak muda, ekonomi kreatif dari anak muda, celetukan-celetukan anak muda itu ternyata juga bisa berpengaruh untuk negara ini. Kalau bukan anak muda siapa lagi Siapa ya kan? lagi? Kalau bukan kita siapa Siapa lagi? lagi? Oke. Terima kasih nih Kak Sabrina udah mau mampir ke Ika Wiga Talk, udah mau jadi narasumber kali ini nih. Sama-sama. Semoga ilmu yang kita dapat dari Kak Sabrina ini bisa bermanfaat ya. Jadi teman-teman harus berani berpendapat, jangan golput ya, dan harus lu berjurdil nih. Kak. Terima kasih Kak. Oke baik, terima kasih Sobat Ika Wiga dimanapun kalian berada udah nonton video ini dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa hidupin lonceng di bawah ini nih, biar kalian dapat info-info penting dari Ika Wiga. Nah, buat kalian yang pengen ada tema yang kita bahas, boleh nih kalian tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.